Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai lingkaran, yaitu kita akan bahas tentang garis singgung lingkaran. Oke, kita akan mulai saja apa itu garis singgung lingkaran. Kita mulai dari pengertiannya. Jadi, suatu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik disebut garis singgung lingkaran. Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Ada banyak garis yang melewati lingkaran ini ya. Jadi yang disebut dengan garis singgung lingkaran itu yaitu pada L4 dan L8. Garis L4 dan garis L8 itu disebut garis singgung lingkaran. Garis yang hanya memotong lingkaran di tepat satu titik. Untuk garis L8 memotong lingkaran di satu titik yaitu titik I saja. Dan garis L8 memotong lingkaran di titik P. Sedangkan garis yang lainnya memotong lingkaran di dua titik. Jadi itu bukan merupakan garis singgung lingkaran. Sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Diperjelas dari gambar berikut. Nah, ini garis L merupakan garis singgung lingkaran ya, yang berpotongan di titik A. Sehingga OA ini yaitu merupakan jari-jari lingkaran tegak lurus dengan garis L atau garis singgung lingkaran. Jadi inilah yang disebut jari-jari lingkaran itu tegak lurus dengan garis singgungnya jika jari-jari lingkaran tersebut melalui titik singgungnya ini. Jika jari-jari lingkaran melalui titik A ini, titik singgungnya. Jadi akan selalu tegak lurus. Berikutnya, kedua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran adalah sama panjang. Contohnya bisa kalian perhatikan, garis AQ dan garis BQ itu merupakan dua garis singgung lingkaran ya, yang berpotongan di luar lingkaran yaitu di titik I. Sehingga bisa kita simpulkan pada gambar. Jadi AQ sama dengan BQ, jadi panjang AQ sama dengan panjang BQ. Dan sudut Q1 itu sama dengan sudut Q2. Jadi besar sudut pada Q1 yang ini akan sama dengan sudut Q2. Dan besar garis singgung dari AQ dan BQ itu akan sama panjang. Kita perjelas dengan contoh soal berdasarkan sifat-sifat garis singgung. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini ada titik Q, yaitu pusat dari lingkaran, dan ada juga besar sudut IPB adalah 23 derajat dan panjang PA 6 cm. Tentukan panjang PB dan besar sudut APB. Nah, berdasarkan pada sifat-sifat garis singgung lingkaran bahwa panjang garis singgungnya yang memotong di luar lingkaran ya, memotong di titik di luar lingkaran itu akan sama panjang. Jadi panjang AP ini atau panjang PA akan sama dengan panjang PB. Sehingga besar PB yaitu sama dengan 6 cm. Nah, untuk besar APB kita perhatikan bahwa besar QPB akan sama dengan besar APQ. Sehingga besar APB itu akan sama dengan 2 kali dari besar sudut QPB. Sehingga diperoleh besar sudutnya yaitu 46 derajat. Berikutnya mengenai panjang garis singgung lingkaran. Ini cara mencari panjang garis singgung lingkaran itu kita bisa gunakan konsep teorema Pythagoras, karena garis singgung lingkaran tersebut nantinya akan membentuk suatu sudut siku-siku dengan jari-jari dan akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Kita perhatikan pada contoh. Nah, pada gambar di bawah, P adalah titik pusat lingkaran dan garis L1 dan L2 adalah garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik Q, itu titik dari luar lingkaran ya. Dan jika jari-jari lingkaran 5 cm, panjang PQ adalah 13 cm, hitunglah panjang BQ. Nah, pada gambar kita bisa perhatikan jika ingin mencari panjang BQ, itu kita bisa gunakan teorema Pythagoras dan kita perhatikan segitiga
perhatikan segitiga PBQ ya. Segitiga PBQ tersebut merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di titik B. Sehingga kita bisa gunakan teorema Pitagorasnya BQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PB kuadrat. Ya, yang dicari adalah panjang BQ ini ya. Sehingga kita hitung untuk nilainya diperoleh BQ kuadrat sama dengan 144. Sehingga panjang BQ adalah 12 cm. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, silakan kalian coba soal berikut. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan panjang garis singgung persekutuan dalam? Nah, jadi ada dua lingkaran yang nanti akan dilewati oleh garis singgung ya. Jadi untuk garis singgung persekutuan dalam kita bisa gambarkan seperti ini. Garis L ini atau dari garis A ke B ini, dari titik A ke B ini merupakan garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, jadi kita bisa gambarkan seperti ini untuk garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kita tambahkan suatu garis sejajar ya. Garis SQ ini sejajar dengan garis AB. Kita buat garis tambahan sehingga kita akan peroleh suatu segitiga PSQ. Dan untuk mencari panjang SQ ini akan sama dengan AB ya panjangnya. Kita bisa gunakan rumus berikut. Nah, ini untuk keterangannya, PQ adalah jarak kedua pusat lingkaran, AP adalah jari-jari lingkaran, dan BQ adalah jari-jari lingkaran kecil. Dan untuk AP adalah jari-jari lingkaran besar. AB merupakan garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, jika kita buat seperti yang Mister katakan tadi, kita buat garis SQ yang sejajar dengan AB. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, ini untuk cara mencari D-nya atau panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Dengan memperhatikan segitiga PSQ, kita bisa gunakan teorema Pitagoras ya. Ini didapat dari teorema Pitagoras dengan memperhatikan segitiga PSQ. Untuk yang kedua, ada panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk bagaimana posisi garis singgung persekutuan luar tersebut, ya kita bisa perhatikan. Nah, dengan bantuan ini ya, garis E kecil ini atau garis dari titik A ke titik B ini merupakan garis singgung persekutuan luarnya. Kita buat suatu garis yang sejajar dengan AB di sini ya dan melewati Q. Nah, jadi SQ ini akan sama dengan AB panjangnya. Sehingga mirip seperti yang tadi, PQ merupakan jarak kedua pusat lingkaran, AP itu merupakan jari-jari lingkaran besar, BQ merupakan jari-jari lingkaran kecil, dan AB ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Kita bisa perhatikan segitiga PSQ. Segitiga PSQ dengan memperhatikan segitiga PSQ dan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa gunakan rumus berikut untuk mencari panjang AB. Mari kita perhatikan contoh. Nah, misalkan diketahui dua lingkaran yang masing-masing berjari-jari 9 cm dan 7 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 20 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran? Ya, berarti yang tanya panjang AB ya, yang garis singgung persekutuan dalamnya. Sehingga jika kita gunakan cara seperti tadi, seperti sebelumnya, nah kita bisa tambahkan garis UT ini ya, garis UT yang sejajar garis AB, sehingga bisa kita perhatikan segitiga SUT. Dengan menggunakan teorema Pitagoras boleh, atau kita ikuti seperti rumus yang tadi juga boleh. Diketahui P-nya 20 cm, R besarnya 9 cm, R kecilnya 7 cm. Sehingga untuk kita mencari D kecilnya, kita terapkan pada rumus. Nah,
Sehingga diperoleh D kuadrat sama dengan 144. Sehingga panjang D sama dengan 12 cm atau akar dari 144. Untuk lebih menguji pemahaman kalian, silahkan untuk coba soal berikut. Jika bingung, kalian bisa gambarkan sendiri ya, untuk bentuk garis singgung persekutuan luarnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.